Guru penggerak Merdeka Belajar. Tugas ini merupakan tugas koneksi antar materi pada modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya, Yohanes Alberto, calon guru penggerak dari SDN Lebantour, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofis Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan diambil. Ada 3 semboyan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ingarsa Sung Tulada, yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Yang kedua Ingmadia Mangunkarsa, di mana artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan mendorong agar peserta didik bisa berjalan ke jalan yang benar. Berdasarkan Pratap Triloka tersebut, dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bermanfaat dan berpihak kepada kepentingan belajar murid, sehingga murid dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kodrat yang dimiliki. Pertanyaan yang berikut, bagaimana nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan, karena dalam diri kita tertanam nilai-nilai cinta kasih, keadilan, belas kasih, kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Nilai-nilai tersebut akan dimunculkan dan menjadi pertentangan ketika kita dihadapkan pada 2 situasi atau kondisi yang sama-sama benar dan mengharuskan kita untuk memilih salah satunya, atau yang kita kenal dengan dilema etika. Pertanyaan yang berikut adalah bagaimana kegiatan yang terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Kegiatan coaching yang dilakukan adalah sebagai seorang coach harus mampu membimbing atau menuntun coach agar mampu menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Coach yang harus mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coach sehingga mampu melakukan pengambilan keputusan secara tepat dan bermanfaat serta berpihak kepada murid. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Berkaitan dengan moral adalah menyangkut benar lawan salah, sehingga sangat dibutuhkan nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Nilai-nilai tersebut seharusnya diselaraskan dengan moral atau etika yang berlaku di masyarakat secara umum, sehingga dalam pengambilan keputusan kita akan berhadapan antara memilih etika atau nilai-nilai yang kita anut. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ya, menurut saya, dalam pengambilan keputusan yang tepat perlu memperhatikan dampak bagi pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dari pengambilan keputusan tersebut.
Ketika saya berada pada situasi dilema etika antara rasa keadilan dan rasa kasihan, yang mana pada satu situasi kita semestinya menaati peraturan yang telah kita sepakati, sehingga prinsip berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bukan hanya omongan belaka, tetapi diwujud nyatakan. Tetapi pada situasi lain, muncullah nilai-nilai kemanusiaan, antara lain rasa belas kasihan terhadap sesama. Sehingga pilihan untuk membengkokkan peraturan dapat dibuat untuk memenuhi rasa belas kasihan. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut saya sangat berpengaruh. Pengaruhnya adalah keputusan yang diambil harus berpihak kepada murid, harus mampu menciptakan murid merdeka, kelas merdeka, bahkan sekolah merdeka. Murid harus diberikan cukup ruang untuk mengekspresikan minat dan bakat yang dimiliki. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan diambil seorang pembelajaran sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Segala keputusan yang diambil haruslah memenuhi 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masa depan murid-muridnya. Kesimpulan akhir dari modul ini adalah, modul ini sangat penting dan sangat bagus dalam proses pendidikan, karena berisikan pengambilan keputusan yang memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah keputusan. Keputusan yang diambil haruslah menjunjung nilai-nilai dalam masyarakat dan moral yang kita sepakati bersama, serta berpihak kepada kepentingan murid. Keputusan yang diambil juga berdampak pada pembiasaan budaya positif, lalu berkaitan juga dengan pembelajaran sosial emosional, dan juga bisa bermanfaat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam sehat. Guru penggerak Merdeka Belajar, Apang Gawang.